Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Ya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Engkaulah yang termulia dalam hidup kami, ya Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Oh Allah yang ditinggikan, Allah yang diagungkan, dimuliakan untuk selamanya, Tuhan. Sebabnya pagi ini kami datang sujud di bawah kaki-Mu, datang merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Tuhan. Menaikkan syukur, menaikkan doa, ibadah, ya Tuhan. Kami juga mohon ampun segala kekurangan kelemahan kami. Ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami, Tuhan, untuk menghampiri tahta kekudusan-Mu, menghampiri tahta kasih karunia. Dan kami mohon urapan Roh-Mu yang suci untuk mengurapi kehidupan kami semua, Tuhan. Melalui hamba-Mu, Tuhan, dalam membacakan firman, juga menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup
menyucikan, mengubahkan, membaharui kami. Semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti secara langsung, yang tunda setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kalau malam Tuhan. Menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman-Mu, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis, Tuhan. Kami persembahkan hari ini kepada-Mu, terutama saat Engkau datang kembali. Semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Kiranya firman dan Roh Kudus menyucikan, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar. Pada satu waktu bisa mencapai ukuran penyembahan yang sempurna, yaitu daging tidak bersuara. Kami percaya firman dan Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat apapun pengerosokan, keterpurukan dialami hari-hari ini. Tuhan sanggup mengangkat, memberi damai sejahtera, memberi kemenangan, memberi jalan keluar bagi kami, bahkan menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan tertinggi kami menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita. Kuasa-kuasa iblis selalu saja menggodakan bagi kami saat kami membaca, merenungkan firman, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa hati main-main, kami Yesus semua di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon rasa sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi hari yang indah ini, di akhir pekan ini kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, membaca, merenungkan firman, juga kita akan menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-10. Hosea pasal yang ke-10, hukuman karena penyembahan berhala. Israel adalah pohon anggur yang riak tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Awen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Sejak hari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka,
Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah memajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran. Ibu beserta anak-anak diremukan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahkan aku menyembuhkan mereka. Ya, sudah sampai pasal 11 ya. Jadi pasal 10 sampai ayatnya yang ke-15. Ya. Puji Tuhan. Inilah bacaan kita pagi hari ini. Hukuman terhadap Israel ya, karena penyembahan berhala. Ya. Bahkan ayatnya yang ke-9 pada judulnya, coba ditampilkan ayat 9. Tuhan kecewa ya. Tuhan kecewa kepada Efraim, kepada Israel. Jadi karena ya, dosa-dosa yang semakin bertambah-tambah ya, bahkan dikatakan di sini dosa mereka itu dahsyat ya, bertambah-tambah dengan dahsyat dosa mereka ya. Pada ayatnya yang ke-15 ya, ayatnya yang ke-15, demikian akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu ya. Jadi betapa Tuhan sangat dia kecewa kepada Israel karena dosa-dosa yang mereka lakukan semakin bertambah-tambah, bahkan dikatakan dahsyat ya. Sehingga hukuman ini tidak terelakkan lagi ya, menimpa mereka, sehingga dikatakan mereka dilenyapkan sama sekali ya. Samaria ya, Israel, Efraim, nah itu semua dibuang ke tanah pembuangan. Sampai hari ini mereka tidak kembali ke tanah milik pusaka mereka karena kejahatan, dosa-dosa yang mereka perbuat, penyembahan berhala yang mereka lakukan pada waktu itu ya, hingga Tuhan kecewa sampai hari ini mereka dalam pembuangan. Ya, ini menjadi awasan ya, menjadi peringatan bagi kita gereja Tuhan di zaman akhir. Kita memperhatikan sungguh-sungguh hari-hari ini ya, sebab Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita ya, sebagaimana yang Tuhan katakan di sini ya, bahwa Tuhan sangat mengasihi ya, bangsa Israel, tetapi ternyata ya, yang mereka terbuat itu membuat Tuhan sangat kecewa ya, kepada mereka. Ya, ayatnya yang ya, dikatakan ya, ayat 11 ya, ayat yang ke-11. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirit, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok.
Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Jadi dahulu dikatakan dia adalah anak lembu yang terlatih. Ya, anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, ya, suka membajak, ya, suka mengirik. Ya, dan Tuhan sangat menyayangi, ya, karena dia sungguh, ya, terlatih, ya, untuk dipakai di ladang, ya, untuk mengirik, membajak. Ini menuju kehidupan yang sungguh-sungguh bekerja di ladangnya Tuhan. Ya. Nanti dia setia, dia taat, dia terlatih untuk membajak, mengirik, ya, untuk ditaburi supaya tanah itu ditaburi dan menghasilkan, ya, buah yang diharapkan. Ya, Tuhan sangat menyayangi dia, tapi ya, ternyata ya, dia berbalik daripada apa yang dia sudah lakukan. Dari lembu yang terlatih akhirnya, ya, menjadi ayatnya yang ke-12 dikatakan, ya, dia ayatnya yang ke-13, ya, ayatnya yang ke-13, ayat 13, kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawan. Ya, tadinya sudah menjadi lembu yang terlatih, tetapi ya, kemudian dia mengandalkan kekuatan itu, kereta itu menunjuk kekuatan, mengandalkan banyaknya pahlawan, kehebatan, ya, mereka andalkan itu, ya, sehingga mereka, ya, ayatnya yang ya, dikatakan pada ayat 14, keriuhan perang itu, ya, akan timbul di antara mereka, dan segala kubu dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran. Ibu beserta anak-anak diremukkan. Ya, ini kita perhatikan, ya, agar kita hari-hari ini menjadi kehidupan yang, ya, semakin hari semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, hanya mengandalkan Tuhan, ya, bukan mengandalkan kekuatan, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan, ya, apa yang kita miliki, sebab semua itu tidak ada arti pada hari pertempuran, pada hari hukuman yang akan menimpa. Semua itu tidak ada arti. Ya, ingat dalam Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan hartamu tidak berguna, ya, kehebatanmu, kekuatanmu, kepandaianmu, ya, itu semua tidak ada arti pada hari kemurkaan, ya, tapi hanya kebenaran yang melepaskan kita dari maut. Hidup dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan pada firman, ya, tadi malam kita sudah dengarkan, takut kepada Tuhan, taat, setia, ya, dalam ibadah pelayanan. Biar ini yang terus kita lakukan, ya, dalam hidup kita, sampai kita sudah dengarkan tadi malam, sampai itu menjadi kesenangan dalam hidup kita. Ya, kesenangannya hanya mau takut. Ya, ketaatan, kesetiaan itu menjadi kesenangan baginya, menjadi hobi baginya. Yang setiap dia bernafas hanya mau taat, hanya mau setia kepada Tuhan. Ya, sehingga kita menjadi kehidupan yang, ya, sebagaimana Tuhan katakan, ya, pada ayatnya yang ke-12, ya, kembali ke Hosea tadi, pasal 10 ayat yang ke-12, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Perhatikan, ya, biar ini yang kita terus lakukan, ya, dalam ketaatan, dalam kesetiaan kita, ya, itu bagikan kita sedang menabur, ya, menabur, ya, benih yang baik, ya, sampai akhirnya kita bisa menuai itu, ya, menuai kasih setia,
menabur dengan sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan, sehingga kita akan menuai kasih setia Tuhan. Bagaimana Tuhan memujani kita dengan keadilannya. So Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang adil dalam setiap jalan. Apa yang kita sudah lakukan itu semuanya tidak akan sia-sia. Sebagaimana juga dikatakan dalam kitab Mazmur, orang yang menabur dengan cucuran air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Memang dalam setiap penaburan itu harus ekstra berjuang, bahkan disertai dengan cucuran air mata. Itu adalah ketaatan, dalam kesetiaan kita beribadah melayani Tuhan. Banyak tantangan, banyak pergumulan, penderitaan yang kita alami. Mari kita terus berjuang, terus taat, terus setia beribadah melayani Tuhan. Satu waktu pasti akan menuai. Hukum tabur tuai itu tidak ada yang bisa menggagalkan. Siapa yang menabur pasti menuai. Tidak ada yang bisa menggagalkan itu. Hukum tabur tuai. Orang yang menabur pasti dia menuai. Sekalipun dia menabur dengan cucuran air mata, tapi dia akan menuai dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Tidak akan membiarkan. Di kehidupan yang sungguh-sungguh sudah berjuang, tapi tidak dapat apa-apa. Kalau di dunia saja kita mengenal istilah, itu menjadi suatu menjadi suatu motivasi di dalam pribadi manusia. Orang mengatakan bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi setiap usaha pasti ada hasil. Tidak akan mengkhianati hasil. Itu artinya setiap perjuangan, semua perjuangan yang sungguh-sungguh pasti mendatangkan hasil. Apalagi perjuangan kita dalam Tuhan, dalam ibadah pelayanan kita, penaburan yang kita lakukan, pasti akan terjadi penuaian. Kita menuai kasih itu, di mana Tuhan akan menyatakan keadilan. Jadi menghujani kamu dengan keadilan. Kalau yang lain sudah ditolong Tuhan, kenapa kita tidak? Yang lain diberkati Tuhan, kenapa kita tidak? Tuhan itu adil sudah. Dalam setiap jalan, tinggal menunggu waktunya. Tinggal menunggu waktu di mana Tuhan menyatakan pertolongannya, menyatakan jawaban dari doa, menyatakan haleluya, jalan keluar dari setiap pintu-pintu yang tertutup, apapun yang mustahil. Sebenarnya mari terus berjuang dalam ketaatan, dalam kesetiaan kita, terutama dalam penyerahan diri, seruan, doa yang kita naikkan terus kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan akan segera, sebagaimana dalam Injil Lukas dikatakan. Mari kita membaca ayat ini. Lukas pasalnya yang ke-18. Lukas pasal 18. Bagikan orang yang menabur, terus menabur dengan sungguh-sungguh, sekalipun dengan cucuran air mata, karena banyak tantangan, pergumulan yang kita alami. Terus datang kepada Tuhan, terus lakukan ketaatan, kesetiaan kita, seruan penyembahan yang kita naikkan, seperti seorang janda dalam Lukas pasal 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Jadi ini ketegasan. Bagaimana ketegasan kita? Jangan jadi kehidupan yang lembek. Harus tegas. Harus tegas. Bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya tidak bosan. Selalu datang. Terus selalu berjuang untuk taat, setia. Jangan sampai bosan untuk taat. Jangan bosan. Jangan bosan untuk taat. Jangan bosan untuk setia. Jangan bosan berdoa menyembah Tuhan.
Ayo terus lakukan itu adik-adik. Seperti seorang janda di sini seterusnya bisa ibadah. Janda yang tidak berdaya datang terus kepada hakim yang lalim. Ini ada hakim yang lalim di kota yang tidak menghormati seorang pun, kata kepada adik tua. Ya. Dan di kota itu ada janda yang selalu datang, terus datang kepada hakim. Belalah aku, Pak Hakim. Hari ini datang, belalah aku, Pak Hakim. Besok datang lagi, Pak Hakim, belalah aku. Ya. Terus dia datang. Ya. Sekalipun hakim itu, apa itu Kak? Sana. Ya. Dia hakim yang lalim, tidak menghormati siapapun. Ya. Dikatakan siapapun berarti mau dia orang kaya, mau orang yang tidak kaya seperti janda ini. Sedangkan orang kaya dia tidak hormati, apalagi janda ini. Ya. Tapi dia katakan, daripada janda yang menyusahkan aku, ya. Supaya jangan terus saja ia datang akhirnya menyerang aku, aku benarkan saja dia. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengeluh-ngeluh waktu sebelum menolong mereka? Apa yang Tuhan cari, saudara? Nah, itu ibadah hari Minggu saya sudah jelaskan. Ya. Aku akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah Tuhan dapatkan iman yang sungguh-sungguh, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga dia melakukan ibadah pelayanan dengan taat, dengan setia, dan terus datang berseru berserah kepada Tuhan? Adakah Tuhan dapatkan itu? Semoga Tuhan dapatkan di antara kita. Ya, sekalipun bilangan yang kecil, ya, Tuhan dapatkan di antara kita iman yang sungguh-sungguh seperti jandanya, tidak jemu-jemu, tidak bosan untuk taat, tidak bosan untuk setia, untuk datang berdoa menyembah Tuhan. Ya, semoga tidak ada di antara kita yang sudah mulai jemu, mulai bosan, ya, karena tidak dijawab-jawab, ya karena begini-begini terus, ya sudahlah, tidak usah. Semoga tidak. Yuk terus. Terus kepada Tuhan. Ya, haleluya. Keadilan pasti kita dapatkan di dalam Tuhan. Ya, janda saja, seorang janda ini mendapatkan keadilan dari hakim yang lalim, hakim yang jahat. Apalagi kita memiliki Tuhan yang adil, Allah yang setia. Tidakkah Dia akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada-Nya? Tuhan tidak akan biarkan. Dia akan menghujani kita tadi. Dia akan menghujani kita dengan keadilan-Nya. Kalau yang di sana ditolong Tuhan, kenapa kita tidak? Yang di sana diberkati, kenapa kita tidak? Tuhan itu adil. Sebabnya jangan bosan, jangan bosan untuk taat, untuk setia, untuk berseru menyembah Tuhan. Ayo terus datang. Ya, terus datang. Yang menabur pasti akan menuai. Ya. Keadilan akan kita alami dalam Tuhan, di mana Dia akan menunjukkan kasih setia, pertolongan, jawaban, pemulihan apa yang kita rindukan dalam hidup kita. Tuhan akan menyatakan itu. Ya, Tuhan akan menyatakan itu dalam hidup kita. Ya, satu waktu nanti kita akan bersorak-sorai Wahyu 19 untuk menyambut Dia di awan-awan yang pertama. Marilah kita bersuka cita, bersorak-sorai untuk masuk pesta nikahan Tuhan dalam penyembahan yang sempurna. Haleluya. Kita bisa menyambut Dia di awan-awan. Nah, sekalipun hari-hari kita menabur dengan menangis, tapi satu waktu akan menuai dengan sukacita, sorak-sorai, ya, untuk menyambut Tuhan di awan-awan. Masuk pesta nikahan Tuhan, kerajaan 1000 tahun Yerusalem selama-lamanya. Mari, waktu yang sisa, waktu yang singkat ini, kita terus datang dengan tidak jemu-jemu, datang menabur, ya, menabur ketaatan, kesetiaan, seruan doa yang kita naikkan terus. Maka kita akan menuai keadilan di dalam Tuhan. Ya, kasih setia Tuhan, ya, pasti Tuhan nyatakan
dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita datang untuk sujud di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Kita pujikan. Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. 69 teman-teman. D. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji. Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya pada saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya pada hatiku percaya. Adakah yang menemukannya di antara kita? Iman yang sungguh-sungguh, tidak jauh-jauh, terus selalu datang kepada Tuhan, selalu taat setia, berseru menyembah Tuhan. Tuhan mencari iman yang sungguh-sungguh. Lagi, semoga Tuhan mendapatkan di antara kita. Jangan menghujani kita dengan keadilan dan dengan kasih setia. Tuhan tidak biarkan saya. Dalam Tuhan sungguh-sungguh hari ini semakin percaya kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Apa boleh terjadi? Sekalipun kita belum melihat, belum ada pertolongan, belum ada jawaban dari Tuhan, kita tidak mengerti rencana Tuhan. Apa boleh terjadi? Tetap percaya kepada Tuhan. Selalu percaya Tuhan. Haleluya. Semua dia. Haleluya. Haleluya.
Haleluya Yesus. Haleluya.
Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau disayang. Sekalipun aku dalam lembah, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau bersama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya
berikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Baik, bagi Yesus. Tuhan mencari iman yang sungguh-sungguh. Selalu percaya buat apapun yang terjadi, tidak jemu-jemu itu selalu datang. Semakin taat, semakin setia, percaya, berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan bagi Tuhan Yesus. Ini janji Tuhan. Kita akan menuai kasih setia Tuhan. Itulah kebajikan, kemurahan Tuhan. Langkah-langkah mujizat menyertai Tuhan tidak biarkan. Inilah kuncinya Daud, kunci kemenangan Daud. Itulah kasih setia Tuhan, tidak pernah meninggalkan. Kebajikan, kemurahan selalu menyertai. Lagi kita percaya sungguh-sungguh, semakin berserah kepada Tuhan. Apapun badai topan yang melanda hidup kita, banyaknya pergumulan, masalah, banyak kemustahilan kita lagi, jangan jemu-jemu, selalu semakin taat, semakin setia, berseru, percaya sungguh-sungguh. Keadilan pasti Tuhan nyatakan, kebajikan, kemurahan kita boleh lagi. Mari siapa-siapa yang percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, hanya percaya, berseru kepada Tuhan, angkat dua tanganmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hujanilah dengan keadilan-Mu ya Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi haleluya, Tuhan, menjadi rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu yang tak terbatas, haleluya. Sungguh-sungguh kami boleh alami Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun umat berada.
boleh mengalami kasih setia Tuhan. Kuasa-Mu yang tak terbatas untuk menjangkau setiap kehidupan kami ya Tuhan. Apapun pergumulan, apapun persoalan, penderitaan, kemustahilan yang hadapi hari ini Tuhan. Baik secara pribadi dalam nikah, rumah tangga, usaha pekerjaan, studi, masa depan umat-Mu, semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu semua, bahkan sampai ke laman hati kami. Haleluya, Engkau yang melihat semua Tuhan. Engkau yang akan turut bekerja dalam segala sesuatu, meratakan kebaikan bagi kehidupan sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami serahkan segala perkara ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demikian juga dalam pengembalaan kami di tempat ini, kami terus serahkan dalam tangan-Mu. Terus menyatakan firman bagi kami, terus menuntun kami Tuhan. Firman pengembalaan yang kami butuhkan hari ini semakin menuntun kami untuk Tuhan. Haleluya, melewati padang gurun dunia ini Tuhan, kami semakin hari semakin disucikan, diubah, dibarui, untuk kami bisa tiba di kanan samawi Tuhan, di kota Yerusalem, menjadi kaki Dia emas yang sempurna. Itulah gereja-Mu yang sempurna, mempelai wanita-Mu yang akan berbahagia bersama Engkau terus. Bukakan firman-Mu terus bagi kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai Tuhan menjadi Tuhan, haleluya, menjaga kawanan domba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Nyatakan terus firman-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami sebagai pembuka jalan segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan apapun yang kami rindukan, yang kami butuhkan hari-hari ini mengenai Tuhan sarana fasilitas dalam pelayanan di tempat ini, pembangunan rumah ibadah kepada kami, terus serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, terus hanya mempercaya kepada-Mu. Engkau tahu bahwa kekuatan kami tidak seberapa Tuhan. Sungguh-sungguh kami tidak bisa berbuat apa untuk melanjutkan haleluya pembangunan di tempat ini, menambah fasilitas pelayanan. Sungguh-sungguh kami tak mampu. Kami tak percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, taat kepada-Mu, tidak menyangkal nama-Mu, terus berserah kepada-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan kunci Daud bagi kami apabila Engkau sudah membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Engkau sudah mengangkat kami, tidak ada yang bisa. Langkah-langkah mujizat yang boleh, kebajikan kemurahan-Mu kami boleh alami. Kasih setia Tuhan nyatakan, keadilan-Mu Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas di mana umat-Mu pergi berada, Tuhan lindungi sertai, tutup bungkus semua dengan kuasa darah. Apa yang dikerjakan Tuhan umat-Mu, aktivitas yang dilakukan, baik yang bersekolah, Tuhan tolong semua. Dan setiap studi, cita-cita masa depan anak-anak umat-Mu semua, Tuhan tolong semua. Yang mencari pekerjaan di pekerjaan yang terbaik, tidak menghalangi ibadah pelayan yang sedang bekerja, apapun yang dikerjakan hari-hari, di sawah, di kebun, di kantor, toko, dimanapun Tuhan buka jalan, bukakan pintu berkat-Mu Tuhan. Kau memerintahkan berkat-Mu bagi kami hari-hari ini Tuhan, untuk kami gunakan dalam pelayanan pembangunan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami, berkat-berkat jasmani, berkat rohani Tuhan nyatakan. Tuhan kami semakin dipakai oleh Tuhan, haleluya, untuk menjadi saksi, menjadi terang-Mu Tuhan. Bahkan bintang-bintang yang percaya menuntun banyak orang kepada kebenaran Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi saksi-Mu hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembalikan jam-jam ibadah, sore hari ibadah doa penyembahan, tempat ini besok ibadah raya, ibadah kaum muda Tuhan. Selagi masih ada waktu kesempatan, masih bisa beribadah melayani, kami gunakan yang sebaik-baiknya, semakin setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Sekali kami serahkan segala perkara ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memperjuangkan perkara kami dan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan keadilan-Mu bagi kehidupan kami. Kami percaya ada rencana-Mu yang indah Tuhan. Semuanya itu akan indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagimu, Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja mempelai ke surga. Dan saudara-saudara kasih kepada kami seorang diri melakukan keajaiban besar. Bahwasannya itu selama-lamanya kasih setiamu yang ajaib dan abadi menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersambut hari yang baru ini, melangkah bersama dengan Dia Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.